إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم معاشر الحاضرين jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh barokah ini, melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya sendiri dan juga kepada para jamaah Jumat sekalian untuk kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Setidaknya kita selalu berusaha melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan dengan sekuat tenaga menjauhi apa yang telah dilarang olehnya. Karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh kebahagiaan hidup yang hakiki fid dunya wal akhirah. Allah memerintahkan kita untuk menjalani kehidupan kita ini dengan bekal takwa, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui, dalam 3 hari terakhir ini masyarakat kita sedang ramai memperbincangkan terkait dengan kenaikan harga BBM yang itu sudah diputuskan. Di media sosial juga ramai dibicarakan terkait dengan hal itu. Ada yang biasa-biasa saja, ada yang marah, bahkan ada yang menghujat dan lain sebagainya. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Apa yang terjadi di negara kita Indonesia saat ini terkait dengan kenaikan BBM yang kemudian berimbas kepada hal-hal yang lain terkait dengan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, maka di antara kita ada yang biasa-biasa saja karena mungkin memang penghasilan atau pendapatannya sudah di atas rata-rata. Tetapi ada di antara kita yang memang sangat berat dalam menjalani roda kehidupan ini. Agaknya tidak ada hal lain yang bisa kita lakukan karena kita adalah rakyat biasa yang tidak punya wewenang untuk mengubah kebijakan itu. Kita hanya berusaha untuk mengusulkan, bahkan ada yang melakukan demo dan lain sebagainya. Tetapi setidaknya yang kita lakukan tidak lain adalah kita berdoa. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan keadaan seperti ini kita tetap mampu bertahan hidup. Kita tetap mampu karena Allah Maha Kaya, dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rizki kepada kita, rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakah. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Ada orang-orang yang fokus melakukan pekerjaan dan dia selalu menghitung untung dan rugi. Memang kehidupan dunia itu tidak lepas dari untung dan rugi. Ada kalanya kita memperoleh keuntungan, ada kalanya kita memperoleh kerugian. Tetapi ada satu hikmah yang dapat kita petik terkait dengan peristiwa ini.
apapun yang terjadi saat ini, jangan sampai melupakan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi dikatakan perniagaan atau perdagangan atau bisnis itu ada untung dan rugi, maka berniaga dengan Allah adalah sesuatu yang tidak akan pernah rugi. Hal ini sebagaimana di dalam doa disebutkan, wa tijaratan lan tabur. Kita memohon kepada Allah perniagaan yang tidak pernah rugi. Di dalam surah As-Saff ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim." Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku kasih tahu, aku beritahu terkait dengan perniagaan atau perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Tijarah di sini adalah yang bisa menyelamatkan kita dari azab yang pedih, yang mana perniagaan tersebut tidak akan pernah rugi. Ayat ini menggunakan kata-kata tijarah karena memang di dalam hidup manusia tidak lepas dari yang namanya tijarah atau transaksi terkait dengan untung dan rugi. Sebagaimana juga kaum Arab ketika itu, orang-orang Quraisy ketika itu punya kebiasaan berdagang yang itu diabadikan di dalam surah Quraisy, ila fihim rihlatash shita'i was-shaif. Maka di sini Allah mengajak kepada kita, memberitahu kepada kita untuk kita menuju pada sebuah perniagaan atau perdagangan yang tidak pernah rugi dan dapat menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Kemudian ayat berikutnya merinci dan menjelaskan apa isi dari perniagaan yang dapat menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulih. Poin yang pertama adalah tu'minuna billahi wa rasulih. Kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jelas kita beriman kepada Rasulullah karena yang dibawa oleh Rasulullah adalah risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanan ini tidak cukup hanya dengan hati, tetapi harus kita buktikan dalam tindakan nyata. Yang tindakan nyata itu kita kuati ibadah-ibadah mahdoh dan juga ibadah-ibadah ghairu mahdoh. Yang mana prestasi ini jika semakin meningkat, maka prestasi dari keimanan kita inilah yang disebut dengan prestasi ketakwaan. Kemudian yang kedua adalah wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dan kalian berjuang di jalan Allah dengan harta-harta kalian dan jiwa-jiwa kalian. Berjuang di jalan Allah dalam ayat ini lebih didahulukan bi amwalikum, karena aspek perjuangan banyak dan tanpa batas. Kita bisa melakukannya dengan amwal yang kita miliki, rizki yang dianugerahkan Allah kepada kita. Di antara kita ada yang diberi oleh Allah kelebihan rizki, sehingga disinilah bagaimana kita melakukan tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum. Kita berinfak, kita membantu sesama saudara kita, sesama muslim yang dalam keadaan kekurangan. Kita membantu untuk menegakkan kalimat Allah. Kita membantu untuk investasi pendidikan bagi orang-orang yang membutuhkan. Itu semua tidak lain adalah dalam konteks wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum. Baru yang kedua adalah wa anfusikum. Bukan hanya harta, tapi jiwa pun kita harus siap untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal inilah sesungguhnya yang tidak boleh kita lupakan. Kemudian ayat ini ditutup dengan zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hal tersebut adalah lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Maka terkait dengan kondisi bangsa kita saat ini, yang bisa kita lakukan adalah kita selalu memohon kepada Allah dengan selalu meningkatkan keimanan kita kepada Allah, dan tentunya orang yang baik dan orang yang bertakwa meningkatkan produktivitas kerja mereka. Karena Allah di dalam salah satu hadis Rasulullah, Allah mencintai hambanya yang melakukan pekerjaan secara profesional. Dan takwa itulah, sesungguhnya orang yang bertakwa itulah bukan hanya terbatas
dia rajin sholat, rajin zakat, rajin puasa. Tidak hanya sebatas itu, tapi orang yang bertakwa adalah dia memiliki kesolehan yang individu dan juga kesolehan sosial, sehingga ketakwaan itu tidak hanya berada di dalam masjid, tetapi ketakwaan itu berada dimanapun. Dengan bekal takwa inilah kemudian Allah menjamin di dalam ayat yang lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka pasti Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar dari permasalahan yang ia hadapi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah juga akan memberi kemudahan dari permasalahan yang kita hadapi. Mudah-mudahan dengan renungan dari dua ayat ini kita mampu betul-betul meningkatkan iman dan takwa kita, sehingga takwa itu yang selalu dikumandangkan oleh khotib setiap khutbah Jumat tidak hanya kita dengarkan, tapi bagaimana selepas kita melaksanakan ibadah Jumat kita selalu berusaha meningkatkan takwa kita dalam segala bidang. Mudah-mudahan dengan demikian Allah selalu menolong kita, Allah selalu memberikan solusi dari permasalahan yang kita hadapi, dan kita betul-betul mendapatkan kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin 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 ya mujibas sa'ilin. Wallahu subhanahu yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيد السادات سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء
الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.